Lika-liku Gen Z buka usaha. Ini gimana nih Gen Z nih? Pembelian tabung dan isi pertama langsung 1 truk. Ini di backing sama orang tua apa gimana ini? Ini backingan orang tua ini mah. Dapat mainan tua buat akomodasi. By the way, uangnya cukupnya unit tua. Ini beneran lu mulai dari nol? Kayaknya sulit deh untuk dipercaya ya. Merambah ke dunia pergalonan biar orang-orang nggak pada haus. Musimnya durian, ikut jualan juga. Siapa tahu laris manis. Ini durian juga bikin ngiler ini mah. Ini beneran dari modal sendiri ini. Tetap selalu timbang biar pelanggan selalu loyal, nggak pada selingkuh. Giliran langka semua pada minta. Waktunya banjir nggak tahu tuh kemana. Yang namanya juga lagi langka, lagi limit kan. Pastinya kita kayak mencari ke sumbernya langsung gitu kan. Selalu konsisten, lancar dan semoga usahanya semakin besar. Amin, amin, amin. Semoga buat kita semua nih, buat kita semua yang masih merintis juga. Ini yang benar-benar masih merintis dari nol banget, bukan pewaris ya. Tanpa backingan orang tua bisa dilancarkan, dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala usahanya. Ini beneran modal sendiri apa gimana ya? Salam satu profesi bang. Sebulan dapat jatah berapa bang? Kayak 2 pangkalan, 1120 tabung. Mantep. Siap abangku. Salam satu profesi. 1600 bang. 1600. Banyak banget ya. Ini mamaku, ini kakak dan bapakku, ini bapak mertua, ibu mertua, dan adik suamiku dalam satu liang lahat. Ini bentar-bentar kok. Ya, namanya juga ajal ya, kita nggak pernah tahu ya. Anak pertamaku, ini suamiku, dan aku di sini berjuang sendirian menantikan kehadiran buah hatiku. Pembukaan 1 dari semalam, pendarahan terus, padahal baru 29 minggu. Kini dia telah lahir, tapi aku yakin almarhum suamiku dan almarhum semua keluargaku menemaniku menjaga bayi mungilku. Semangat ya, semangat. Gue tuh sedih dong kalau kayak gini tuh. Masya Allah, kuat-kuat ya mbak ya. Mereka pasti ikut bahagia. Dari seekor jadi sewarung. Banyak banget berarti nih. Ini lu ternakin atau bagaimana nih? Ini kayak jadi sekampung ini kayaknya. Berawal dari sebuah pemuda tampan, kesepian di tengah pandemi kala itu. Yang karena gabut ia mulai mencari masalah hidup. Lu pelihara si Oyen, cari masalah hidup lu. Dari sinilah semua bermula. Pemuda ini memutuskan mengabdi pada seekor perempuan oren bernama Bora. Sebuah keputusan berani yang ia ambil di usia yang relatif muda. Berpikir singkat dengan pertimbangan seadanya, pemuda tersebut menambah masalah dengan menambah majikan. Kali ini berupa pria abu keriting bernama Kambing. Kambing keriting ini dimaksudkan untuk menemani Ibu Bora yang terlihat kesepian, padahal tidak sama sekali. Lu terlalu caring banget ya. 2 tahun berselang, tentu saja sangat terasa. Majikan 2 ini tumbuh dewasa seiring hilangnya pandemi dan bertambahnya masalah hidup. Sesuai harapan, beliau ini memang biang masalah. Makan cuma mau yang enak, pasir cuma mau yang mahal, minum cuma mau yang seger. Padahal tampangnya pas-pasan, tapi gaya hidupnya sungguh beban. Dari sekecil ini dan sejelek ini jadi segede ini dan tetap jelek. Hingga suatu hari mereka melebarkan sayap dengan melahirkan para penerus bangsa yang tentu saja diharapkan akan menjadi pembawa masalah selanjutnya. Penerus pertama, ya Allah bagus banget. Ya kan bagus banget, kocak. Penerus pertama, Mokata. Melihat wajahnya yang secandu ini, sempat berbaik sangka bahwa hewan muda ini dapat mengangkat derajat keluarga. Sebagus, seimut, selucu ini, kocak. Ternyata, ya nggak juga. Tetap aja perengat-perengut. Penerus kedua, lihat ini bagus banget ya kan, bagus banget kan. Penerus kedua, Samantha. Dari kecil lelaki berparas cantik ini sudah menjadi harapan untuk meneruskan usaha keluarga. Benar saja, tetap aja perengat-perengutnya dapat aja ini. Benar saja saat ini ia menjadi pemilik warung. Walau tampang tak ramah, namun aslinya beliau ini memang tak ramah. Perengat-perengutnya dapat banget ini kucing. Penerus ketiga, C. Ini abu-abu putih. Kalau kecil kenapa bisa imut-imut kayak gini sih? Bisa nggak sih lu tetap imut kayak gini? Anak perempuan satu-satunya di keluarga ini dan satu-satunya yang mewarisi gen warna bapaknya. Keluarga tak berharap banyak, hanya ingin ia menjadi perempuan baik-baik. Namun menjadi maling adalah jalan hidup yang akhirnya dipilih oleh perempuan muda ini. Kenapa maling? Penerus keempat, Babia. Babia ini gimana maksudnya? Sebagai anak bungsu yang segalanya serba dibolehkan. Seperti dugaan, pemirsa lelaki muda ini menjadi
pick me. Sombong amat tampangnya, lihat noh. Kalau udah gede kenapa bisa ngeselin gini ya? Dari dua majikan yang menghasilkan 4 ekor penerus bangsa, akhirnya kehidupan membawa pemuda yang sudah tak muda ini mengabdi pada 6 ekor majikan. Mereka sudah senior dan menghadapi masalah hidup. Pemuda tak mawas diri itu menambah masalah dengan membawa pendatang baru. Ini dia ngadopsi lagi apa bagaimana? Kedelai hitam bernama Yokata, anak pungut yang kehadirannya tak diakui siapapun. Ini kok bisa imut? Lu bisa tetap stay dengan kondisi lu yang kayak gini gak sih? Kecuali oleh anak yang juga tak diakui siapapun ini. Monyeti, lu bisa inget nama-nama kucing lu gimana nih? Meski hidup sebatang kara tanpa didikan dan pelukan orang tua seperti anak-anak pada umumnya, Monyeti tetap tumbuh menjadi anak angkuh bermuka tua. Padahal saat muda seimut ini karena salah pergaulan dengan kedelai hitam titisan genderuwo. Wajah Imo tak bertahan lama. Ekspresi lu bang. Hari-hari berlalu dari 6 ekor, sekarang penguasa rumah ini sudah berisi ekor dan tentu saja sesuai harapan masyarakat, tak ada satupun yang tumbuh menjadi hewan baik-baik. Terbiasa hidup dengan pengabdian 24 jam pada majikan-majikan les akhlak. Pemuda yang sudah tak layak dipanggil pemuda namun tetap tampan ini bagus apresiasi diri boleh. Merasa tertantang untuk menambah beban hidup. Memperkenalkan majikan baru fresh, baru tiba 2 hari lalu di dunia yang penuh cobaan ini. Ini imut masih nih kecil-kecil nih. Jiji. Ini bukan satu, kocak. Marni, Korokon, Minapu. 12 picis majikan. Gimana pusingnya lu ngurusin segini banyaknya cobaan hidup. Udah banyak cobaan hidup, lu tambah beban hidup. Hidup berat, udah tambah berat ini mah. Tapi bisa nggak sih kucing-kucing yang kecil-kecil ini stay dengan kondisi kecilnya dia biar tetap imutnya dapat terus, nggak pengat perut gitu. Hai. Oke. Mas kok nggak pernah touring lagi? Sesuai dengan perjanjian di awal, jika sudah sampai di tubuh ini, dapat sertifikat ini, kilometer 0 Indonesia. Memang bisa dapat kayak gini ya? Dan kota ini, jalan ini lu serius pakai motor keliling-keliling nih. Gua tuh ngerinya tuh kalau perjalanan naik motor itu nanti di jalan mogok apa gimana. Kan gua orangnya gaptek banget ya kalau ngurus-ngurus motor kayak gini. Dan gapura ini, selamat datang di kota Bandar Lampung. Sekarang aku hanya mengurangi main-main dengan hobiku karena sudah tidak masanya lagi untuk bermain. Aku hanya redup bukan lenyap. Lu jalan-jalan sejauh itu motoran doang, apalagi motor kayak gini nih. Ini sering ngadet-ngadet nggak sih perjalanannya? Karena gue punya teman nih yang punya CB yang di custom gitu kan, ya yang dirakit gitu-gitu lah. Itu sering ngadet. Kalau touring aja tuh sering bermasalah gitu. Suami istri berkarir bagus, tapi anak terbengkalai. Anak sukses, tapi orang tuanya diwafatkan. Suami baik, tapi istri sering berselisih dengan mertua. Istri baik dan sabar, tapi suami bermain perempuan. Orang tua sehat, tapi anak masih pengangguran. Berjuang bareng, tapi ujian akhirnya perbedaan. Keluarga cemara, tapi ujiannya perekonomian. Karir bagus, tapi susah jodoh. Suami istri sukses karir, tapi sulit dapat momongan. Dunia ini tidak baik-baik saja. Cobalah bersyukur. Semua sedang berjuang dengan ujian hidupnya masing-masing. Sering banget nih gua ngelihat orang kayak enak ya jadi dia. Kalau jadi dia kayaknya gampang nih ya. Ternyata kita nggak pernah tahu masalah dan ujian apa yang dia miliki sehingga dia ada di posisinya sekarang. Kalau gagal semuanya, aku bisa apa? Mama meninggal, rumah tangga hancur, anakku dari lahir nggak diurus sama ayahnya, nggak pernah ditengok juga. Padahal anakku 2 masih kecil. Aku juga nggak punya kerjaan, rezekiku juga nggak bagus, karirku gagal, saudaraku satu-satunya pergi merantau jauh, aku sendirian, bener-bener sendiri, cuma aku dan kedua anakku. Jangan ajari aku sabar. Kenapa ini Mbak Nia? Begitu sabarnya menjadi cewek ini punya 2 kakak yang disabilitas. Hah? Begitu sabarnya menjadi cewek ini punya 2 kakak yang disabilitas. Ibu sakit jantung hingga wafat. Kini harus merawat 2 kakaknya. Jangan ajari aku sabar. Yang pertama, aku punya kakak disabilitas. Dan ini adalah kakak pertamaku. Udah berumur 32 tahun. Kakak pertamaku bisa ngomong, tapi selalu diam aja. Suka bengong, ngerti makan,
tapi berantakan. Minum suka sampai tumpah dan basah. Tidur tapi masih harus banget dibilangin dan diarahin. Kakak pertamaku sering banget tantrum. Kalau tantrum suka loncat-loncat, tepuk-tepuk sama teriak-teriak. Yang kedua, aku masih punya kakak yang disabilitas. Dia adalah kakakku yang kedua, berumur 27 tahun. Kalau kakakku yang ini bener-bener kayak bayi, nggak bisa ngomong, makan disuapin masih pakai pampers. Hah, gila. Cobaan lu gede banget ya mbak ya. Kakakku nakal, suka ambil makanan orang, suka ambil benda-benda. Kalau diambil marah ataupun teriak. Kakakku sering tantrum juga. Kalau tantrum teriak-teriak atau nangis-nangis sambil mukul-mukulin mukanya sendiri. Gila, ternyata cobaan hidup gua nggak seberapa nih sama ini orang. Yang ketiga, ini ada ibuku. Ini adalah ibu hebatku yang telah melahirkan anak-anak hebat juga tentunya. Tapi ibu hebatku ini terkena penyakit jantung dan udah 2 kali masuk rumah sakit. Dan ibu hebatku berpulang ke rahmatullah setelah berjuang melawan penyakitnya. Ibu paling hebat di dunia ini. Aku beruntung lahir dari ibu hebat seperti mama. Bapakku sangat sedih atas kepergian istri tercintanya. Gila, ternyata beban hidup gua belum seberapa ya. Ada orang yang lebih sulit, yang lebih banyak, yang lebih rumit kehidupannya daripada gua.